Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Anung Jaki dengan NPM 22 Baik, pada kali ini saya akan melakukan skill lab yang berjudul pemasangan kateter. Pertama, saya akan melakukan periksa pasien dan periksa kebutuhan dari jenis dan dari ukuran kateternya. Lalu tentukan pemasangan kateter ini sementara atau terus menerus. Lalu tentukan area prosedurnya yang akan digunakan, apakah itu dari Robinson, Foley atau yang lainnya. Lalu periksa kebutuhan untuk dari asuran perineum dan periksa kebutuhan untuk pengambilan spesimen. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Lalu saya akan menyiapkan alat-alatnya. Baik Pak, perkenalkan, dengan saya Dr. Anung Jaki yang bertugas di klinik Pasuruan pada hari ini. Baik Pak, saya akan mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Betul dengan Bapak Ocil untuk usia 30 tahun, alamatnya di Jalan Aceh. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemasangan kateter urin pada Bapak, di mana pemasangan ini agak sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan meminimalisir ketidaknyamannya. Baik, lalu saya akan pastikan untuk ruangan ini tertutup dengan tirai dan menjaga dari privasi pasiennya. Setelah itu apabila pasiennya anak atau tidak kooperatif, maka meminta pasien untuk membantunya. Lalu posisi untuk pasien pria ini yaitu supinasi, untuk pemasangannya berada di sebelah kiri pasien jika tangan dominan kanan. Lalu posisikan untuk pasien perempuan ini dengan posisi lidotomi. Baik, setelah itu nyalakan lampu, di mana mengidentifikasi dari metosureter eksternalnya. Jika perineum memang kotor, maka kita bisa melakukan perawatan perineum terlebih dahulu. Baik, setelah itu saya akan membuka bungkus dari kateter, dari urin bagnya. Lalu dari squid 10 cc. Setelah itu kita membuka dari si kateter. Lalu kita meletakkannya di tempat yang steril. Setelah itu ada handspoon yang steril, lalu ada kasa, setelah itu ada lubrikan, ada picoidin, ada plester. Kan mencuci tangan menggunakan sarung tangan. Lalu saya akan meletakkan dari cairannya dan mencampurkannya dengan cairan antiseptik. Lalu kita membersihkannya dengan cara sirkular. Lalu apabila perempuan itu dari lateral anterior ke posterior. Baik, lalu setelah itu saya akan menutupnya menggunakan luk bolong. Ini saya. Lalu setelah itu saya akan mengisi cairan dari picoidin. Baik, lalu setelah itu saya akan melakukan panas terlebih dahulu. Lalu memberikan cairan
selama 10-15 menit dulu tutup. Baik, lalu setelah itu saya akan memasangkan dari kateternya. Ini apa ya? Nah, hingga terjadinya adanya halangan. Nah, lalu setelah itu saya akan memberikannya cairan. Lalu setelah itu saya akan menyambungkannya ke urin bag. Dan melepaskan luk bolongnya. Punten apa ya? Setelah itu saya akan melakukan fiksasi dan pastikan melepaskan dan menggantungkan dari si urin bag. Lalu fiksasi di daerah inguinal pasien dan cantumkanlah urin bag di samping tempat tidur pasiennya. Lalu bantu pasien dengan posisi nyaman, yaitu kumpulkan dan bahan buang ke tempat sampah medis, yaitu mencuci tangan kembali. Baik, lalu kita melakukan evaluasi di mana yang pertama itu dari kateter volumenya ini mengalir urin dengan benar. Lalu setelah itu fiksasi eksternal ini pastikan sudah benar. Setelah itu kenyamanan dari pasiennya dan apakah adanya terdapat rembesan urin melalui uretra, kemungkinan menunjukkan dari si isi balon yang kurang banyak. Setelah itu kita melakukan dokumentasi di mana yang pertama itu dari tanggal dan waktu pemasangan, tipe dan ukuran kateter, jika ada koleksi spesimen dari urin, dan jumlah urin inisial, deskripsi urin, respon pasien terhadap prosedurnya, dan juga dari nama operator. Baik Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pemasangan selesai. Baik Pak, mungkin sampai ketemu untuk dari pelepasan kateter urinnya. Baik Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pada kali ini saya akan melakukan pelepasan dari kateter urin Bapak, di mana saya akan mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu dan Bapak Ocit, usia 30 tahun di Jalan Kalimantan. Baik, pastikan perlu pengawalan spesimen. Lalu setelah itu saya akan mencuci tangan dan menggunakan sabun antiseptik. Baik, lalu setelah itu untuk alat yang digunakan ini di mana ada tisu, ada siring, setelah itu adanya kontainer dan juga sarung tangan. Baik, di mana baik Pak, di sini saya akan memakai handphone terlebih dahulu. Lalu baik Pak, di sini saya akan melepaskan dari kateter Bapaknya, di mana saya akan melakukan pemasangan dari bolongnya. Yaitu saya akan mengambil dari tisu dulu. Lalu saya akan melepaskan dekat. Mungkin ya Pak ya. Baik, setelah itu saya akan memasangkan dari bolongnya. Baik, lalu saya akan mengambil tisu dan meletakkannya di bawah kateter. Lalu saya akan melakukan pulling terlebih dahulu untuk mengurangi dari si cairan dari balonnya.
Baik, setelah itu saya akan menariknya secara pelan-pelan. Ini apa? Lalu bantu pasien dengan posisi yang nyaman. Setelah itu buanglah alat yang sudah tidak terpakai ke tempat sampah medis. Lalu lepaskan sarung tangan dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik, setelah itu kita evaluasi dari kateter yang dilepas ini tanpa kesulitan untuk pasien yang berkembang dengan jumlah yang cukup. Setelah itu interval yang reguler. Lalu pastikan pasien terus meningkatkan dari asupan cairannya. Untuk dokumentasi di mana waktu dari kateter dilepaskan, setelah itu apakah ada terdapat darah atau nanah pada kateternya, setelah itu dari respon pasiennya. Lalu baik Pak, alhamdulillah Pak untuk pemasangan selesai. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.